Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kamila Marisya Budi dengan NIM 555223332 dari kelas Sistem Informasi Praktikum 3A. Jadi di sini sudah ada contoh dari template-nya yang sudah ada ya dengan keterangan proses all. Jadi di sini sudah ada template tabel yang diberi dan sudah ada ketentuan dari keterangan proses soalnya. Jadi kita langsung aja mengerjakan untuk tabel pertama yang kelas kamar dengan keterangan proses soal 1. Diambil 3 karakter pertama dan berdasarkan tabel data. Berarti kita akan mengambil 3 karakter pertama dari kode kamar ini dan datanya kita ambil dari tabel bantu. Pertama di sini kita beri nama dulu ya. Jadi tabel data 1 sudah diberi nama. Lalu kita langsung saja masukkan rumusnya. Karena di sini adalah tabel yang menunjukkan data-data ke bawah, berarti kita akan memakai tabel lookup. Dan karena kita akan mengambil 3 karakter pertama, berarti kita akan dari kiri, berarti kita akan menggunakan rumus left. Kita klik tabelnya, lalu titik koma. Kita akan ngambil 3 karakter yang akan diambil, tutup kurung, lalu kita ambil tabel lookup yang sudah diberi nama, titik koma. Dan karena kita akan mengambil data dari kolom keempat, berarti kita akan memasukkan 4. Dan karena kita mau data ini akurat, tidak mendekati, berarti kita akan menulis false atau no. Kita drag ke bawah saja. Lalu untuk tabel berikutnya yang tarif per hari, di sini dengan keterangan proses soal diambil 1 karakter terakhir dan berdasarkan tabel data. Jika kode 1 maka tarif per hari single, dan jika kode 2 maka tarif per harinya double. Jadi karena di sini ada kata kunci jika, maka kita akan menggunakan rumus if. Dan karena keterangannya kita mengambil karakter terakhir berdasarkan tabel data, maka karakter terakhir berarti itu dari kanan, maka kita akan menggunakan rumus right. Klik tabelnya, kita akan ngambil satu huruf, maka 1 masukkan. Jika kode 1 maka jika kode 1 karena kita ngambil datanya dari ini ya, tabel bantu, maka kita ambil lagi, masukkan lagi lookup. Lookup. Ulang lagi yang kayak tadi awal, kita akan ngambil karakter ketiga, berarti left. Tabelnya, lalu titik koma, ambil karakternya, diambil 3 karakter ya, tutup. Kita ambil tabel data yang ini, tabel data. Karena kita mau ngambil karena jika kode 1 maka tarif harifnya single, berarti kita akan ngambil kolom kedua. Dan jangan lupa karena kita mau ngambil datanya akurat, maka kita akan menggunakan false, tutup kurung. Nah, karena bagian keterangan prosesnya jika kode 1 maka tarif hari single selesai, maka kita akan masukkan rumus lagi. Jika kode 2 maka tarif hari global. Kita kopas aja dari sini sampai sini, kopas, paste, dan tinggal diganti jika kode 2 sini ya. Jika kode 2 maka tarif hari ini double, dan ini adalah kolom ketiga, kita ganti yang ketiga. Tutup kurungnya, ditambah jangan lupa enter. Mantap, salah. Ininya maaf,
Lalu untuk kolom berikutnya yang lama menginap dengan ketentuan selisih antara tanggal pergi dengan tanggal datang. Berarti kita hanya perlu mengurangi mulai dari tanggal pergi dikurang tanggal datang. Enter, sudah ada jadi 7 hari. Kita drag saja. Lalu untuk tabel kolom tagihan, tarif per hari dikali lama menginap sama dengan tarif hari dikali kita tanda kutip lama menginap sama dengan segini hasilnya. Kita drag saja. Lalu untuk tabel pajak dengan ketentuan diambil satu karakter akhir dari kode. Jika kode 1 maka pajak 5% dari tagihan, dan jika kode 2 maka pajak 10% dari tagihan. Berarti karena di sini ada kata kunci jika, kita pakai rumus if lagi. If sama dengan diambil satu karakter akhir dari kode, berarti right. Diambil satu karakter terakhir dari kode, tutup kurung, sama dengan jika satu maka tarif pajak itu 10% dari tagihan. Berarti ini dikali 5% dari tagihan. Dan selain itu maka tagihan dikali 10%. Nah, ini kita ganti dulu menjadi rupiah ya. Kita drag. Lalu lama menginapnya, jika lama menginap lebih dari 10 hari maka potongan 5%. Jika lama menginap lebih dari sama dengan 6 hari maka potongan 3%, dan jika lama menginap kurang dari 6 hari maka potongan 0%. Kita memakai if lagi ya. Pertama, if jika lama menginap 10 hari lebih dari 10 hari sama dengan 10, maka tagihan dikali 5%. Lalu if lagi jika lama menginap lebih dari 6 hari maka tagihan berapa? Jadi 10%. Selain itu tagihan 3%. Selain itu maka potongannya 0. Kita ganti jadi, kita drag ke bawah, terus kita jadikan rupiah. Oke. Lalu untuk tabel terakhir, total bayar, tagihan ditambah pajak dikurang potongan. Jadi sama dengan tagihan ditambah pajak ya dikurang potongan. Hasil akhirnya adalah segini. Kita drag ke bawah. Ya, sudah selesai.
Lalu selanjutnya untuk soal kedua, jika kode status A maka pekerjaan karyawan, jika kode status B maka pekerjaan mahasiswa, dan jika kode status C maka pekerjaan adalah pelajar. Lagi-lagi jika ada kata if maka kita akan menggunakan rumus jika ada kata jika maka kita menggunakan rumus if. Jika kode status A jika kode status A maka pekerjaan adalah karyawan. Lalu if lagi jika ini sama dengan B, maka pekerjaan adalah mahasiswa. Jika hal itu maka pekerjaan dapat jadi selain itu pelajar. Kita drag saja ke bawah. Oke. Lalu untuk kolom selanjutnya itu nama kelas. Nama kelas ini keterangan prosesornya adalah diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Berarti karena kita mengambil 3 karakter dari karakter ketiga, otomatis itu ada huruf yang ada di tengah ya. Berarti untuk mencari huruf yang di tengah adalah diambilnya berdasarkan tabel bantu. Jangan lupa tabel bantunya diberi nama dulu, karena ada 2 masing-masing, kita kasih nama dulu. Ini tabel VLOOKUP, lalu yang ini tabel harga. Karena di sini keterangannya diambil dari tabel bantu, berarti kita pakai VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP mid, kita ambil 3 karakter dari karakter ketiga. Berarti kita akan mulai dari karakter ketiga dan diambil 3 karakter. Lalu karena kita mau ambil tabelnya yang tabel VLOOKUP yang kolom kedua, jangan lupa dikasih false. Perlu mungkin value karena untuk memberitahu di Excel bahwa kita akan menggunakan sebuah angka ya. Oke, hasil sudah ada. Selanjutnya untuk yang waktu belajar diambil 1 karakter pertama dari nomor siswa, jika kode P maka waktu belajar pagi, jika kode S maka waktu belajar siang, dan jika kode M maka waktu belajar malam. Karena ada kalimat jika, maka kita akan menggunakan rumus if. Jika kode P diambil 1 karakter pertama dari nomor siswa, berarti kita akan menggunakan rumus karakter pertama berarti dari left. Ini klik tabelnya, kita ambil 1 row. Jika P sama dengan pagi, lalu selanjutnya if, ulang lagi, lalu if
sorry sebentar. Left, ulang lagi ya, left, nambah satu karakter, tutup kurung, sama dengan jika S maka siang. Selain itu berarti malam. Kita drag ke bawah. Oke. Lalu untuk kolom hari belajar, diambil 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Jika kode SK maka hari belajar Senin Kamis, jika kode SC maka hari belajar Senin Selasa Jumat, dan jika kode S maka hari belajar dan Rabu Sabtu. Ini rumusnya sama yang kayak waktu belajar ya. Teknisnya sama, kita hanya perlu mengganti tabel yang perlu kita gunakan saja. Jadi pertama if 2 karakter terakhir berarti kita pakai right. Ini diklik, kita ambil 2 huruf sama dengan jika SK sama dengan Senin Kamis, lalu lagi if kita copy paste aja biar cepat. Jadi kita ganti ininya, diganti menjadi Selasa Jumat, dan selain itu maka Rabu Sabtu. Oke. Lalu selanjutnya untuk kolom biaya, diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Berarti ini rumusnya sama dengan yang nama kelas. Jadi kita copy paste aja biar cepat. Hanya saja karena di sini kita ambil datanya yang biaya, maka kita ganti tabel kolom yang mau datanya diambil adalah kolom ketiga. Lalu selanjutnya untuk tabel diskon, diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu kemudian dikali dengan biaya. Berarti kita ambil 3 karakter di tengah ini dan nomor siswa dan akan digunakan dikalikan diskon di tabel lookup ini. Berarti karena kita memakai tabel lookup, maka rumusnya adalah lookup. Dan jangan lupa karena kita mau ngambil angka yang ada di huruf-huruf ini, kita pakai value, dan mid karena kita mau ngambil angka yang di tengah. Kita klik tabelnya, lalu kita ambil karakter ketiga dan diambil 3 karakter. Lalu kita masukkan tabel array-nya. Sorry. Kita masukkan tabel lookup.
kita ambil tabel kedua ya, karena lengkap mengambil data ke samping, dan berarti yang kita cari adalah barisnya. Kita akan ambil baris kedua. Di sini ya, diskonannya ya. Baris kedua, tutup burung, dan kemudian dikali dengan biaya. Berarti dikali dengan biaya. Lalu kita drag saja ke bawah. Lalu untuk tabel pendapatan bersih, selisih biaya dengan diskon. Berarti ini mudah ya, dengan biaya dikurang diskon. Bentar. Dan lalu kita drag ke bawah. Nah, di sini kita tinggal mencari total, rata-rata, maksimum, dan minimum. Untuk rumus total adalah sum, drag dari atas ke bawah untuk menghasilkan jumlahnya. Lalu untuk rumus rata-rata adalah average. Kita drag lagi. Lalu untuk rumus max, maksimum adalah max. Dan yang terakhir untuk mencari minimum adalah min. Selesai. Terima kasih.